Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Anak-anak, perhatikan video yang ada di belakang ini. Wah, tanamannya kok merambat ya di antara bambu-bambu? Tanaman apa ini? Yap, betul. Itu adalah tanaman kacang panjang. Kemudian perhatikan lagi nih gambar yang ada di Bu Endang nih sampingnya. Kok serem banget ya tanamannya. Terus ada serangga, dia masuk ke dalam tanamannya. Tanaman apakah ini? Lalu perhatikan lagi yang ada di samping ibu ini gambarnya. Kok tanamannya mengarah ke kiri semua ya? Kenapa ini tanaman? Apa yang terjadi dengan tanaman ini? Yuk kita pelajari bersama. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam berdasarkan ada tidaknya rangsangan, yaitu ada gerak etionom dan juga ada gerak endomnom. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gerak etionom. Gerak etionom atau disebut juga gerak esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Contohnya ada cahaya, suhu, gravitasi bumi, dan lain sebagainya. Nah, organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan arah responnya nih, gerak etionom itu dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nastik, dan juga gerak taksis. Kemudian yang kedua ada gerak endonom atau disebut juga dengan gerak autonom. Gerak ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Baik, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dulu dari gerak etionom yang pertama yaitu tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, di sini gerak tropisme dibagi menjadi yang pertama ada fototropisme, yang kedua ada geotropisme, ada hidrotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Oke, kita pelajari lebih lanjut ya masing-masing dari macam gerak tropisme. Yang pertama adalah fototropisme. Gerak fototropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh adanya cahaya. Nah, gerak fototropisme itu ada dua, fototropisme positif dan juga negatif. Kalau yang positif itu adalah yang mengarah ke cahaya matahari, sedangkan yang negatif itu yang menjauhi cahaya matahari. Pada umumnya, bagian tumbuhan di atas tanah itu bersifat fototropisme positif, seperti daun, ranting. Nah, itu yang positif. Sedangkan akar itu bersifat negatif karena dia menjauhi cahaya matahari, mengarahnya ke inti bumi. Kemudian selain itu, fototropisme ini juga berkaitan dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut dengan auksin. Auksin ini merupakan salah satu jenis hormon yang ada pada tumbuhan. Gerak tropisme selanjutnya adalah geotropisme. Geotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Nah, di sini juga ada dua ya, gerak tropisme positif dan juga gerak tropisme negatif. Kalau yang positif itu adalah bagian tumbuhan yang bagian akarnya, nah karena dia mengarah ke inti bumi. Nah, yang bagian negatif itu adalah bagian yang berada di atas tanah, yaitu bagian batang sampai bagian daun. Itu merupakan geotropisme negatif. Selanjutnya adalah gerak hidrotropisme. Hidro itu artinya adalah air. Nah, di sini berarti hidrotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh
air. Nah, arahnya itu juga ada dua ya. Ada gerak hidrotropisme positif dan juga ada gerak hidrotropisme negatif. Contohnya akar kaktus yang dapat tumbuh hingga berkilo-kilometer sampai menuju ke sumber air. Ibu perlihatkan juga pada gambar ya. Akar itu akan mengarah ke tempat yang ada airnya, sedangkan bagian lainnya itu tidak mengarah ke sana. Yang mengarah itu berarti positif, lainnya atau sebaliknya adalah negatif. Selanjutnya adalah gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan karena adanya rangsangan zat kimia. Nah, Ibu perlihatkan pada gambar ya. Di situ terlihat akar-akar itu menuju ke zat kimia yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang dinamakan dengan gerak kemotropisme. Selanjutnya adalah gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme merupakan gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa sentuhan benda yang lebih keras. Umumnya terjadi pada tumbuhan penanjar atau tumbuhan yang menjalar seperti anggur, melon, ubi jalar, tanaman sirih, dan juga masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti dibagi menjadi yang pertama ada seismonasti, yang kedua ada nuktinasti, yang ketiga ada fotonasti, keempat termonasti, dan kelima ada nasti kompleks. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Gerak seismonasti. Gerak seismonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya di sini adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Kemudian gerak niktinasti. Gerak niktinasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contohnya di sini adalah daun-daun tumbuhan kembang turi. Dia akan menutup ketika malam hari. Ada lagi tanaman lain, ada tanaman petai Cina dan jenis polong-polongan lainnya. Selanjutnya adalah gerak fotonasti. Foto berarti cahaya. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya matahari. Contohnya di sini adalah bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 4 sore, juga bunga pukul 8. Selanjutnya lagi adalah termonasti. Termo berarti suhu ya. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Termonasti disebut juga fotonasti karena perubahan suhu disebabkan oleh intensitas cahaya yang mengenai tumbuhan. Nah, contohnya di sini adalah bunga tulip. Bunga tulip mekar karena adanya rangsangan dari suhu. Kemudian ada gerak nasti kompleks. Contohnya di sini adalah membuka dan menutupnya stomata. Membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dari fotonasti, termonasti, kelembapan air atau hidronasti. Tambahannya yaitu gerak haptonasti. Haptonasti merupakan gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan dari serangga. Contohnya adalah tumbuhan Venus dan juga kantong semar. Jika ada serangga yang menyentuhnya, maka serangga tersebut akan terperangkap dan termakan oleh tanaman tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh atau gerak berpindah tempat bagian dari tubuh tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Terdapat dua jenis taksis di sini, ada taksis positif dan juga taksis negatif. Jenisnya ada kemotaksis dan ada fototaksis. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gerak fototaksis. Fototaksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena adanya pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya di sini adalah gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Yang kedua adalah gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis merupakan gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan zat kimia. Contohnya di sini adalah gerak spermatozoid dan archegonium.
Nah, tanaman lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh atau protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhir.